Oke guys, jumpa lagi dengan TPBS Santuy. Kali ini kita akan masuk ke dalam bab berikutnya dari fisika dasar, yaitu mengenai interferensi dan difraksi cahaya. Nah, ini adalah materi yang bikin orang banyak pusing nih ya. Tapi kita coba bahas pelan-pelan nih. Mulai dari yang paling dasar dulu nih ya. Kita akan bahas prinsip dari beda fasa. Karena ini adalah dasar utama dari interferensi. Nah, sebelum ke beda fasa, kita lihat dulu nih ya, apa itu interferensi. Oke, dulu kita pernah ngebahas nih ketika belajar gelombang, bahwa ada pengertian superposisi gelombang, yaitu adalah penjumlahan dua atau lebih gelombang. Gelombangnya ada banyak, kita jumlahkan. Nah, nanti ketika dijumlahkan, itu nanti akan menghasilkan efek ya. Jadi gelombangnya digabung dan ada efek, nah itu adalah yang disebut dengan interferensi. Jadi efek yang ditimbulkan akibat gelombang banyak itu bergabung gitu ya kira-kira. Dan di sini kita akan ngebahas di khusus gelombang cahaya. Nah, kita tahu juga bahwa secara umum nanti interferensi itu ada dua hal khusus ya. Jadi bisa menghasilkan interferensi yang konstruktif atau yang destruktif. Kalau konstruktif itu ketika misalnya yang ini ya, dua gelombangnya itu disebutnya sefasa. Sefasa artinya adalah kita pernah bahas dia waktu belajar RLC, tidak ada yang telat, tidak ada yang saling mendahului. Jadi maksudnya adalah ketika gelombang satu ada di puncak, gelombang kedua juga ada di puncak. Ketika dijumlahkan, jadinya puncak yang tambah besar. Sama kalau lagi di lembah, gelombang yang kedua juga ada di lembah. Ketika dijumlahkan jadi tambah dalam lembahnya. Makanya nanti ini saling menguatkan. Sedangkan kalau yang destruktif, itu berlawanan fasa disebutnya. Jadi yang satu di puncak, yang satu di lembah. Dijumlahkan jadinya 0. Kalau yang satu di lembah, yang satu di puncak. Jadi dijumlahkan lagi 0. Hasilnya nanti jadinya rata gitu ya, seolah-olah nggak ada gelombang. Itu adalah yang destruktif. Nah, jadi di sini muncul konsep fasa, sefasa dan berlawanan fasa. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke dalam perumusan beda fasa itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud secara matematis gitu ya dengan sefasa dan berlawanan fasa. Oke, jadi ini adalah perumusannya kira-kira. Jadi beda fasa kita simbolkan sebagai delta V, beda fasa antara dua gelombang. Itu kalau dia sefasa, artinya konstruktif, nanti beda fasanya adalah ini rumusnya, 2πm. Dengan M adalah bilangan bulat, 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya adalah, kalau sefasa itu kedua gelombang punya beda fasa yang merupakan kelipatan dari 2π. Jadi misalnya 0, 2π, 4π, dan seterusnya ya. Lalu kalau yang destruktif, beda fasanya adalah 2π dikali M-1. M-nya bilangan bulat juga, 1, 2, 3 gitu misalnya. Ini nanti akan menghasilkan beda fasa pi, 3pi, 5pi, dan seterusnya. Jadi kelipatan ganjil dari pi, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah ini M sebenarnya nggak harus positif sih. Boleh juga negatif gitu. Karena kan beda fasa bisa menunjukkan nyusul atau telat gitu ya. Jadi nggak masalah, negatif juga ya. Yang penting bilangan bulat nih. Nah terus karena kita tinjaunya interferensi cahaya, ada sebutannya nih. Jadi kalau interferensi konstruktif itu nanti jadinya terang atau disebut juga maksima. Terang ya, jadi karena ketika cahayanya bergabung lalu konstruktif itu saling menguatkan. Intensitasnya jadi besar. Nah, kalau yang cahaya gelombang berlawanan fasa itu nanti disebutnya gelap atau minima ya. Ini istilahnya. Jadi, artinya adalah intensitasnya 0. Ketika cahayanya bergabung, jadi habis gitu gelombangnya. Jadi gelap. Gitu ya. Jadi, sebenarnya ketika kita ngebahas interferensi, hanya ini. Dua konsep dasarnya. Semua jenis interferensi cahaya bermodalkan dari sini. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Hal apa saja yang dapat menyebabkan beda fasa antara dua cahaya? Siapa yang dapat menyebabkan delta V ini? Nah, kira-kira ada 3 hal dasar yang dapat menyebabkan perbedaan fasa. Jadi, ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah perbedaan panjang lintasan. Ini dapat menyebabkan beda fasa. Jadi kedua cahaya menempuh jarak yang berbeda gitu sebelum bergabung. Lalu ada juga perbedaan medium. Jadi kedua cahaya melewati medium yang berbeda sebelum bergabung. Nah ini yang ketiga adalah ada pemantulan di bidang batas. Akibat memantul itu nanti bisa ada perbedaan fasa. Nah kita akan bahas satu-satu ya. Di video ini kita mulai dari yang pertama ya. Dari perbedaan panjang lintasan cahaya. Oke, ini dia.
Misal kita punya dua sumber cahaya disimbolkan sebagai titik. Ini cahaya pertama, sumbernya ini cahaya kedua. Oke, mereka menghasilkan cahaya merambat lurus ya kayak gini. Lalu keduanya itu bergabung di sebuah titik tertentu. Misalnya titik ini nih, sebut titik P gitu ya. Keduanya berinterferensi di titik P. Nah, ini bisa kita lihat keduanya menempuh jarak yang berbeda. Yang satu menempuh L1, yang kedua menempuh L2. Jadi, ada perbedaan panjang lintasan. Nah, ketika bergabung, fasa mereka mungkin banget untuk beda gitu ya. Makanya ada beda fasa. Ketika bergabung di titik P, ini nanti ada beda fasa. Nah, ini cukup simpel nih, cara ngitung beda fasanya. Jadi di sini beda fasanya, misalnya kita hitung fasa cahaya 2 dikurang fasa cahaya 1. Ya, V2 dikurang V1 gitu. Karena kebetulan cahaya 2 menempuhnya lebih panjang nih di gambar ini. Nah, ini nanti jadinya yang fasa 2 itu K dikali L2. Lalu yang fasa 1 itu K dikali L1. Apa itu K? K itu bilangan gelombang. Ya, K sama dengan 2pi per lambda. Oke, jadi kita anggap kedua cahaya itu punya panjang gelombang yang sama. Lanjut ya, jadi nanti ini bisa digabungkan aja. Jadinya nanti K L2 min L1 yang adalah K dikali delta L. Dengan delta L adalah beda jarak dari keduanya. Gitu. Jadi itu. Ini adalah perumusan untuk mencari beda fasa akibat perbedaan panjang lintasan cahaya. Oke? Cukup simpel ya. Nah, untuk kasus yang ini coba kita tinjau satu soal ini. Oke, jadi kita di sini punya tinjau di halaman berikutnya aja. Kita punya dua sumber cahaya S1 dan S2. Mereka menghasilkan cahaya dengan lambda 500 nano dengan konfigurasi seperti ini. Jadi ini segitiga siku-siku. Antara kedua sumber ini X jaraknya, lalu dari S2 ke titik P itu 3 mikrometer. Nah, tentukan nilai X berapa saja yang bisa menghasilkan interferensi maksimum di titik P. Ya, jadi nanti dari S1 dan S2 ada cahaya ya, merambat lurus. Di titik P itu mereka berinterferensi. Lalu karena beda jarak, ada beda fasa, bisa interferensi maksimum atau minimum tergantung beda fasanya berapa ya. Di sini kita pengennya adalah maksimum. Oke, jadi ini kalau bisa kita lihat ya, S2 itu menempuh lintasan 3 mikrometer. Sedangkan S1 menempuh lebih panjang, yaitu Pitagoras ya ini ya, karena siku-siku. Ini jarak dari S1 ke P, X kuadrat plus akar X kuadrat plus 3 kuadrat. Ya, dalam mikrometer satuannya. Nah, kalau udah kita gunakan rumus ini nih ya, delta V sama dengan K delta L. Lalu ini harus sama dengan yang ini, 2pi kali M. Dengan M adalah bilangan bulat. Karena kita pengen interferensinya itu maksimum atau konstruktif. Jadi alurnya begitu. Nah, oke, kita langsung saja ya. Jadi mulai dari beda fasa, kedua gelombang ini, misalnya beda fasanya itu beda fasa 1 dan 2 gitu ya. Karena S1 kebetulan lebih panjang nih nempuhnya. Jadi K dikali jarak S1P dikurang S2P. Dan dari geometri udah ketahuan tadi, jadinya nanti gini ya. K-nya kita langsung pecah aja, jadi 2pi per lambda. Lalu S1P ini ya, akar 3 kuadrat jadinya 9 plus X kuadrat dikurang 3. Ini hati-hati ya, satuan kita semuanya pakai samain aja pakai mikrometer biar enak. Jadi nanti lambdanya harus diubah nih ya. Ini nanti diubah jadi berapa tuh? 0,5 mikrometer ya. Biar sama satuannya. Nah, pengennya ini harus maksimum. Jadi haruslah begini ya, haruslah sama dengan 2pi kali M. Tentukanlah nilai X yang mungkin supaya persamaan ini terpenuhi gitu. Karena kalau persamaan ini terpenuhi, kita berhasil menciptakan interferensi maksimum. Gitu kira-kira ya logikanya. Oke, ini 2pi bisa kecoret nanti. Lalu pindah ruas jadinya kayak gini. Oke. Kemudian ini pindah ruas lagi dan kuadratkan supaya akarnya hilang. Oke, ini aljabar. Terakhir kita kan pengen cari X-nya. Nanti jadi gini terakhir. Pindah ruas dapat akar lagi nanti X sama dengan sekian gitu. Jadi nilai X-nya tuh harus sekian supaya interferensinya maksimum. Nah, lambda kan tahu ya tadi ya, 0,5 mikrometer. M-nya tuh berapa? Karena kita tahu M itu bisa bilangan bulat kan ya. Itu bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi ini artinya adalah ada banyak kemungkinan X. Kalau M-nya 0, dapat X-nya berapa? M-nya 1, X-nya berapa? Jadi jawabannya ada lebih dari 1. Nah, oke. Ini bisa dicek sendiri ya. Jadi kalau kita masukin beberapa nilai M pertama, masukin M-nya 0. Ke rumus ini, dapat nanti X-nya 0. Berarti nggak mungkin dong ya.
Kan kan ada ininya nih ya, ada X nih harusnya. Harusnya nggak boleh 0. Jadi coret aja yang ini, nggak usah ada. Kalau kita masukin M-nya 1, nanti ketemu X-nya tuh 1,8 mikrometer. Ini jawabannya masuk akal ya, karena ada nilainya gitu. Juga kalau masukin M sama dengan 2, dapetnya nanti segini. Ini pun jawabannya yang masuk akal. Jadi kalau diteruskan, akan ada banyak nilai X yang mungkin untuk menghasilkan interferensi maksimum. Gitu, jadi itulah interferensi. Jawabannya seringkali lebih dari 1. Sip, itu yang beda lintasan ya. Sekarang lanjut ke yang beda medium. Nah, perbedaan medium itu kayak gini nih kira-kira. Jadi, kita punya dua cahaya nih ya, menempuh medium yang berbeda. Yang atas itu menempuh medium dengan indeks bias N1, yang bawah itu menempuh indeks bias N2. Nah, semoga masih ingat ya, apa arti indeks bias. Nih, pas SMA nih ya. Indeks bias itu N sama dengan C per V ya rumusnya. Ini menggambarkan sifat optik dari benda. C itu cepat rambat cahaya di vakum, kalau V itu cepat rambat di mediumnya. Artinya adalah ketika cahaya ngerambat di medium, bukan kecepatannya C lagi, tapi lebih kecil. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau beda medium gini, gimana nih cara ngitung beda fasanya? Kita lihat di sini, kedua cahaya tuh menempuh jarak yang sama kan? Sama-sama menempuh jarak L. Jadi nggak ada perbedaan lintasan tuh ya, tapi beda medium. Nah, ini ada beda fasa. Yang cara ngitung itu begini. Jadi delta V misalnya fasa 2 kurang fasa 1 gitu ya. Itu sama dengan, jadi yang cahaya 2 kan menempuh ini ya, menempuh bahan sepanjang L. Oke, K dikali L sama cahaya 1 menempuh K kali L. Cuman beda medium. Nah, indeks biasnya itu nanti dikaliin. Jadi cahaya 2 karena menempuh N2, jadi nanti K kali L dikali N2, ada tambahan. Begitu pula yang cahaya 1, di sini ada tambahan N1. Ya, jadi cuma nambah pengali doang, nama pengali di indeks biasnya. Itu aja jadi. Jadi dengan demikian ini nanti ada beda fasa ya, meskipun jarak tempuhnya sama, yaitu L. Tapi karena N2 dan N1 itu berbeda medium, jadi nanti ada beda fasa. Gitu. Nah, ini ada soalnya pernah dikerjakan di problem set, bisa dicek ya untuk mengetahui kira-kira perhitungan detailnya bagaimana. Sip, kita lanjut ke yang terakhir yaitu ke kasus pemantulan. Oke, jadi kalau yang pemantulan tuh gini ilustrasinya. Kita punya cahaya nih, satu, nah itu merambat melalui medium yang berbeda. Jadi pertama N1 lalu ke N2. Jadi ada bidang batas ya antara dua medium. Oke, kita tahu bahwa kalau merambat di bidang batas ya itu nanti ada pembiasan kan. Di SMA kita belajar ya, ada pembiasan. Nah, cuman sebenarnya selain dibiaskan, ada juga cahaya yang dipantulkan. Jadi di sini tuh sebenarnya ada cahaya yang dipantulkan juga, gitu. Jadi cahayanya kebelah ya, kepecah jadi dua. Nah, yang dibiaskan nggak ada perubahan fasa. Tapi yang dipantulkan ini mungkin ada perubahan fasa. Mungkin ya, tergantung N1 dan N2-nya itu nilainya bagaimana. Nanti rules-nya begini. Kalau N2 lebih dari N1 ya, itu nanti yang dipantulkan akan tambah fasa sejauh pi. Jadi yang dipantulkan ini nanti jadi nambah fasa sejauh pi. Sedangkan kalau N1 yang lebih besar daripada N2 itu nanti tidak ada penambahan fasa. Si saya dipantulkan ini. Kira-kira gitu aturan sederhananya. Nah, ini akan dibahas lebih detail ketika kita belajar tentang interferensi lapisan tipis. Sekarang kita kasih spoiler dulu aja gitu ya tentang ini, pemantulan. Nah, oke. Kalau gitu sekian untuk pengenalan mengenai interferensi cahaya dan beda fasa. Semoga ini membantu untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.